Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Apa iya definisi perempuan cantik itu hanya dari fisiknya semata? Yuk simak pengalaman para perempuan dalam pertama kali berhijab, penyintas perundungan, hingga pejuang jerawat hanya di podcast Semua Bisa Cantik. Persembahan Stylo Indonesia dan KG Media. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu. Mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Nah buat kamu nih yang ingin nambah wawasan mengenai kesehatan mental, yuk simak baik-baik podcast Anyaman Jiwa. Saya Rara Kalesaran. Pada episode kali ini berbeda ya dari Anyaman Jiwa kemarin. Kalau kita biasanya ngobrol dengan psikolog, nah hari ini kita akan melihat bagaimana sih pandangan dari sisi seorang psikiater. Dan tema episode yang spesial kali ini adalah pentingnya konflik yang resolutif. Nah sebelum mendengarkan obrolan kali ini jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Nah selain itu juga jika kamu ingin mengenal lebih dalam lagi tentang kesehatan mental kamu bisa beli buku Dr. Darmawan Ardi Purnama, yaitu Pembaharuan Logoterapi Viktor Frankl, Pencarian Makna Hidup Melalui Interpretasi Hermeneutika Naratif Restoratif. Cara mendapatkan buku ini, kamu bisa beli di e-commerce. Jika kamu suka baca secara digital, versi soft bukunya bisa juga kamu beli di Play Store. Secara definisi, konflik adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Dalam sebuah hubungan, konflik adalah sesuatu yang wajar terjadi. Nah, apabila konflik dijalani secara kepala dingin, saling mendengarkan dan mencari solusi bersama, konflik akan membawa suasana hubungan menjadi lebih kuat dan harmonis. Akan tetapi manakala konflik tidak teratasi dengan baik, justru hal yang terjadi dapat sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi akibat konflik, dibutuhkan suatu pengelolaan konflik yang resolutif. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan dan mengelola konflik yang resolutif? Yuk kupas tuntas bersama dengan Dr. Darmawan A. Purnama PhD, psikiater dari FKUI, dan Dr. Filsafat dari STF Driyakara. Oke, topik kita pada kesempatan kali ini ya, ini agak berbeda biasanya dengan Bu Astrid, kali ini dengan Dr. Darmawan. Nah, kita membahas mengenai konflik yang resolutif. Waduh, konflik tapi harus resolutif. Nah, sebelum kita membahas mengenai konflik sama siapanya, kita tanya dulu sama Dr. Darmawan nih. Dok, sebenarnya konflik itu apa sih? Dan mengapa ini selalu terjadi gitu? Pada umumnya konflik itu kan sebetulnya kalau secara awam itu adalah adanya suatu perbedaan pendapat atau perbedaan keinginan yang tidak sesuai sehingga terjadi saling berdebat atau saling menyerang atau bahkan ada konflik yang silent konflik ya. Oke, tapi ini memang umum terjadi ya, konflik dimanapun, di keluarga, di pertemanan, di pekerjaan, itu pasti ada gitu ya dok? Iya, memang selalu terjadi ya, baik itu di tingkatan yang paling kecil di keluarga maupun tingkatan yang paling besar antar negara misalnya, itu selalu ada konflik ya. Jadi biasanya ada perbedaan kepentingan ya, kemudian salah satu berusaha untuk menang sendiri misalnya itu, atau minta diikuti keinginannya atau harapannya atau kepentingannya sehingga selalu terjadi konflik. Jadi bisa juga sih kalau itu bisa diatasi ya memang konflik tidak terjadi ya. Nah masalahnya sekarang adalah judulnya pentingnya konflik yang resolutif. Emang bisa gitu konflik tapi resolutif? Coba gimana tuh dok? Nah jadi sebetulnya gini, dalam hidup itu selalu ada ketegangan ya antara satu dengan yang lainnya, dan ketegangan itu harus dijaga sebetulnya. Kalau ketegangan itu dijaga dengan baik, dibikin seimbang, kemudian dibikin tadi istilahnya tuh bisa ada resolusinya, bisa ada solusinya, maka sebetulnya konflik itu sendiri bermanfaat. Bermanfaat dalam artian justru hidup ini di dunia itu selalu ada kepentingan kan satu sama lain. Nah ketika itu bisa resolutif, bisa ada solusinya, justru di sana kita ketemu jalan keluarnya kan, ketemu win-winnya atau ketemu kita mesti memperbaikinya bagaimana nih supaya kepentingan dari semua itu bisa terpenuhi gitu.
Oke, artinya kalau tadi dokter bilang seperti itu, ada dong konflik yang baik gitu kan. Kalau kita ngeliat kan konflik tuh, aduh kamu konflik terus sih, berantem terus, sesuatu yang negatif gitu. Tapi ternyata, apakah ada gitu konflik yang ternyata positif gitu dok? Iya, jadi kalau misalkan berantem terus itu benar-benar konflik yang tidak ada solusinya ya. Nah justru kalau konflik yang positif itu kan seperti tadi, bahwa misalnya nih, kita bicara tentang perang dagang. Perang dagang ini kan ada kepentingan kan di dunia ini gitu loh, untuk masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu kan juga selalu ada jalan keluar ya sebetulnya supaya sama-sama bisa sama-sama enak gitu loh. Nah, demikian juga di keluarga, di antara teman ya. Itu selalu seperti itu. Oleh sebab itu, kalau kita ganti kata konflik ya dengan masalah. Masalah itu adalah ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu kan dalam hidup ini selalu harus ada masalah. Ya. Jadi, nah demikian dalam hal ini, dalam dinamika hubungan, interrelationship, itu juga harus selalu ada sesuatu yang kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu loh. Nah, jadi ini kalau bisa, yang namanya dinamika itu kan nggak monoton. Dinamika itu kan kita mau maju ke yang lebih baik. Jadi kalau kita cukup bijaksana dan pandai, sebetulnya itu kan pilihan kita adalah yang baik dan yang lebih baik, bukan yang jelek dengan yang baik. Nah, untuk mendapatkan yang lebih baik dari yang sudah baik itu, kita tuh nggak bisa statik. Nah, oleh sebab itu kita perlu tuh selalu mengutarakan sesuatu yang baru, di mana ketika kita mengutarakan sesuatu yang baru itu mungkin saja akan terjadi sebuah konflik gitu. Kalau dalam hubungan nih dengan pasangan gitu ya, itu sama nggak sih konflik dengan berdebat? Karena kadang ada kan pasangan yang berdebat itu berdebat biasa aja, ada yang intens gitu ya. Nah, kita tuh kadang-kadang menyamaratakan semuanya lagi konflik ya gitu. Ini gimana nih cara membedakannya dan bagaimana supaya kita tuh bisa mendapatkan konflik yang memberikan efek positif gitu, dok? Kalau kita bilangnya bahasa yang lebih halusnya itu bukan berdebat, tetapi berargumentasi. Nah, selama berargumentasi itu argumennya itu memang bisa logik ya, dan itu bisa diterima ya kedua belah pihak dengan fair gitu ya, itu nanti akan menghasilkan sebuah solusi. Nggak ada masalah itu. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok.